Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desinta Putri Natalia dari kelas 10 Kecantikan nomor absen 8. Di video ini saya akan mempresentasikan tentang usaha jasa wisata. Pengertian usaha jasa wisata adalah suatu bisnis yang kegiatan utamanya adalah menjual jasa wisata kepada wisatawan domestik maupun mancanegara. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Bab 1 Pasal 1 Ayat 7 dinyatakan bahwa usaha wisata yang dimaksud meliputi hal-hal berikut. Yang pertama ada daya tarik wisata. Nah, daya tarik wisata adalah usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam atau mengelola kawasan luas. Yang kedua, kawasan pariwisata. Kawasan pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun atau mengelola kawasan dengan luas. Yang ketiga, ada jasa transportasi wisata. Jasa transportasi wisata adalah usaha jasa penyediaan transportasi. Yang keempat, jasa makanan dan minuman. Jasa makanan dan minuman adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman. Yang kelima, jasa perjalanan wisata. Jasa perjalanan wisata adalah usaha penyediaan biro perjalanan. Yang keenam, penyedia akomodasi. Penyedia akomodasi adalah usaha penyedia layanan penginapan. Yang ketujuh, penyelenggara hiburan dan rekreasi adalah usaha pariwisata yang ruang lingkup berupa seni pertunjukan. Yang kedelapan, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan. Yang kesembilan, jasa informasi wisata adalah usaha yang menyediakan data berupa berita. Yang kesepuluh, jasa konsultan pariwisata adalah usaha yang menyediakan saran atau konsultasi. Yang kesebelas, jasa pramuwisata adalah usaha yang menyediakan kebutuhan biro perjalanan. Yang kedua belas, wisata tirta adalah usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air. Yang ketiga belas, spa. Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan seperti pijat dan lain-lain. Jenis-jenis usaha jasa pariwisata. Yang pertama, usaha primer, yaitu meliputi transportasi, akomodasi, dan biro perjalanan. Yang kedua, usaha sekunder, yaitu meliputi yang pertama, usaha objek dan daya tarik wisata. Yang kedua, usaha hiburan dan rekreasi. Yang ketiga, usaha souvenir. Yang keempat, usaha shopping center. Dan yang kelima, usaha olahraga. Yang ketiga, ada fasilitas penunjang, yaitu meliputi yang pertama, pelayanan umum seperti air dan listrik. Yang kedua, ada pelayanan khusus, yaitu seperti money changer. Menurut Profesor I.R. Kusudianto, jenis usaha wisata dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, golongan A, yaitu usaha yang tidak ada. Yang kedua, golongan B, yaitu usaha yang ada dan berkaitan dengan pariwisata atau apabila ada perjalanan. Perusahaan yang termasuk dalam usaha jasa wisata, yang pertama, agen biro perjalanan. Yang kedua, pemandu wisata. Yang ketiga, pelayanan informasi wisata. Yang keempat, pelayanan pertemuan dan konferensi. Yang kelima, usaha jasa boga. Yang keenam, usaha transportasi. Yang ketujuh, usaha jasa akomodasi. Yang kedelapan, usaha penato atau laundry. 9, usaha penitipan anak. Dan 10, usaha layanan pemijatan. Jenis-jenis dan klasifikasi usaha jasa wisata. Yang pertama, produk usaha jasa agen, contohnya tiket dan lain-lain. Yang kedua, produk usaha jasa pengangkutan pariwisata, contohnya bus, kapal, pesawat, dan lain-lain. Yang ketiga, produk usaha jasa akomodasi, contohnya yaitu hotel. Yang keempat, produk usaha jasa restoran, contohnya makanan, yaitu oriental food, dan minuman, teh, kopi, dan lain-lain. Yang kelima, produk usaha jasa pengrajin, contohnya kayu, alat tulis, dan lain-lain. Perencanaan usaha wisata. Yang pertama, memberikan reputasi usaha yang baik. Yang kedua, membantu penilaian bank. Yang ketiga, memandu usaha secara efektif. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan usaha wisata. Yang pertama, perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan wisata. Yang kedua, penjualan tiket wisata. Yang ketiga, penyedia layanan pramuwisata. Yang keempat, penyedia layanan angkutan wisata. Kelima, pemesanan akomodasi. 6, pengurusan dokumen perjalanan. Dan yang ketujuh, penyelenggaraan ibadah agama.
Akta pendirian perusahaan Biro Perjalanan Wisata. Hal terpenting yang harus diperhatikan bila ingin mendirikan perusahaan biro wisata adalah membuat akta pendirian perusahaan, tanda daftar usaha pariwisata Biro Perjalanan Wisata. Proses untuk mendapatkan TDUP, adapun dokumen yang harus dimiliki untuk mendapatkan TDUP ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pas foto direktur utama perusahaan ukuran 3x4 dan 4x6, masing-masing 4 lembar, berlatar belakang merah. Yang kedua, akta pendirian PT dan SK Kemenkumham. Yang ketiga, surat keterangan domisili perusahaan atau SKDP. Yang keempat, nomor pokok wajib pajak atau NPWP badan usaha. Yang kelima, undang-undang gangguan atau UUG atau HD. Yang enam, surat persetujuan dari tetangga sekitar atas domisili usaha. Yang ketujuh, proposal bisnis. Dan yang kedelapan, company profile PT. TDUP ini adalah pengganti SIUP sebagai izin usaha dalam hal Anda mendirikan PT atau CV yang bidang usahanya perdagangan umum atau general trading. Syarat-syarat untuk menjadi anggota peserta adalah mengisi formulir keanggotaan, melampirkan fotokopi akta pendirian perusahaan, melampirkan surat izin usaha, serta melampirkan daftar riwayat hidup. Biro Perjalanan Wisata juga harus didukung dengan sumber daya manusia atau SDM yang mumpuni dalam bidang tersebut. Selain kantor Biro Perjalanan itu juga harus memadai. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.